Aduh, udah jam segini lagi. Nah, jadi FDI itu begini. Aduh, sorry ya teman-teman, telat. Dia tuh gak apa-apa, aman. Nah, oke guys, penasaran dengan apa yang kita bahas? Kali ini kita akan membahas analisis tren investasi asing langsung. Simak baik-baik ya videonya. Check it out. Oke, jadi investasi asing langsung atau FDI, Foreign Direct Investment adalah uang atau investasi langsung dari perusahaan asing ke dalam suatu negara. Mereka membuat pabrik, kantor, atau proyek besar lainnya yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi, bisa membuka lapangan pekerjaan, dan transfer teknologi. Nah, tren FDI di ASEAN lagi oke banget nih guys. Pada tahun 2022, angkanya sedang meningkat di angka 224 miliar dolar. Nah, diprediksi pada tahun 2023 angkanya meningkat pesat pada angka 250 miliar dolar. Soalnya banyak negara di ASEAN berfokus pada teknologi, energi hijau, dan manufaktur yang membuat investor asing tertarik untuk berinvestasi di ASEAN. Nah, jika dibandingkan dengan FDI global, pada tahun 2021 angkanya memang naik pesat di angka 1,58 triliun dolar. Namun pada tahun 2022 angkanya turun guys menjadi 1,3 triliun. Hal ini disebabkan oleh adanya inflasi, geopolitik, dan perang antar negara. Nah, jadi guys, tren FDI di ASEAN tuh lagi naik terus dan stabil. Menarik buat investor asing berinvestasi di kawasan ASEAN dibandingkan dengan FDI global yang agaknya kurang menjadi tempat investasi bagi investor. Berikut sajian data FDI di negara-negara ASEAN. Yang pertama, Singapura. Singapura masih menjadi penerima FDI terbesar di ASEAN dengan angka 141 ke 159 miliar US dollar, dan untuk Vietnam mengalami kenaikan cukup sedikit. Nah, karena Vietnam kuat di sektor manufaktur, dan untuk Indonesia cukup stabil walaupun mengalami penurunan dari 25 ke 21 miliar US dollar, dan untuk negara Thailand dan negara Malaysia mengalami penurunan yang cukup jauh. Hal ini menunjukkan minat para investor yang sedikit melemah, dan untuk Filipina mengalami penurunan yang cukup sedikit namun tetap stabil berkat dari PPO dan energi. Kesimpulannya, negara Singapura dan Vietnam makin dilirik oleh para investor, dan negara-negara yang lainnya perlu dibenahi lagi iklim investasinya. Dari data yang ada pada tahun 2021 sampai 2023, yaitu Singapura mempunyai ekonomi yang super maju dan jadi pusat-pusat keuangan dan bisnis di Asia. Banyak perusahaan-perusahaan asing memilih investasi di Singapura, yaitu karena mempunyai aturan yang mudah, infrastruktur yang bagus, dan lokasi yang strategis. Data pada tahun 2021, Singapura menerima duit sebesar 130 miliar US dollar. Karena itu ia menjadi dominan yang paling terbesar di ASEAN. Lalu pada tahun 2022, Singapura naik menjadi sebesar 140 sampai 150 miliar US dollar, tetap menjadi yang terbesar di ASEAN. Selanjutnya pada tahun 2023 estimasi lebih besar dari 150 miliar US dollar, terutama dari sektor jasa keuangan, teknologi, dan real estate. Jadi Singapura consistently jadi juaranya kalau dibandingkan negara-negara lain di ASEAN. Vietnam dan Indonesia mencatat pertumbuhan FDI paling signifikan di ASEAN. Mereka ini punya pertumbuhan yang besar karena investasi di bidang manufaktur, teknologi, dan energi hijau. Di Vietnam, FDI naik sekitar 28 miliar US dollar di 2023. Artinya pertumbuhan lebih dari 80% dalam 2 tahun. Alasannya, Vietnam lagi populer buat relokasi pabrik dari Cina karena biaya murah, tenaga kerja muda, dan kesepakatan perdagangan seperti RCEP. Contohnya perusahaan seperti Samsung dan Apple nambah investasi di sana. Di Indonesia, FDI naik di angka 25-30 miliar dolar di 2023 atau naik sekitar 40-50%.
Alasannya, investasi besar di sektor EV, pertambangan, dan infrastruktur. Misalnya, perusahaan seperti Tesla dan berbagai investor Cina lagi minat besar ke Indonesia karena sumber daya alamnya yang kaya. Nah, sebaliknya, ada juga negara di ASEAN yang mengalami penurunan cukup signifikan, terutama karena masalah politik, ekonomi, atau juga global. Negara yang paling menonjol adalah negara Myanmar. Di Myanmar mengalami penurunan FDI sebesar 1 miliar US dollar pada tahun 2023. Itu penurunan lebih dari 50-60%. Alasannya karena kudeta militer di Myanmar pada tahun 2021 itu membuat negara Myanmar jadi nggak stabil. Dan itu membuat investor asing pada mundur karena risiko keamanan dan sanksi internasional. Beberapa negara-negara di ASEAN juga mengalami penurunan-penurunan kecil, contohnya seperti Filipina dan Kamboja. Misalnya Filipina mengalami penurunan 10-20% di tahun 2021 yang disebabkan oleh inflasi dan pandemi sisa, tapi nggak sesignifikan Myanmar. Secara umum, pertumbuhan FDI di negara ASEAN sedang meningkat. Biasanya penurunan-penurunan yang terjadi itu terjadi di negara dengan isu internal. Perbedaan kinerja antar negara anggota bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, ada perbedaan ekonomi. Jadi, ada negara yang sudah maju dengan infrastruktur lengkap, ada juga yang sedang berkembang dan tertinggal. Negara yang sudah siap dengan teknologi dan sumber daya akan bisa lebih cepat jalan. Yang kedua, kebijakan dalam negara juga beda-beda. Ada negara yang dukung penuh pendidikan dan investasi, ada juga negara yang sedang berjuang untuk atasi masalah besar seperti korupsi dan juga kemiskinan. Yang ketiga, stabil atau enggaknya kondisi politik sebuah negara itu juga ngaruh loh. Jadi negara yang kondisi politiknya stabil, juga sistemnya jalan dengan baik, itu bakal lebih fokus untuk kerjasama dan juga berkembangnya akan lebih cepat. Yang terakhir, letak geografis juga sangat berpengaruh loh. Jadi negara yang memiliki akses ke pasar internasional dan juga pelabuhan yang besar, dia lebih cepat bertumbuh dibanding negara yang terisolasi. Jadi semua hal ini yang bikin kinerja antar negara anggota itu sangat jauh berbeda. Ada beberapa faktor pendorong dan penghambat FDI di ASEAN. Berikut faktor pendorong. Yang pertama ada stabilitas politik dan aturan pemerintah. Tujuannya agar para investor lebih percaya. Yang kedua ada strategi China Plus One. Banyak perusahaan yang dialihkan produksi ke ASEAN. Yang ketiga ada perkembangan sektor modern digital, yaitu ada e-commerce dan vintage. Lalu ada manufaktur, elektronik dan otomotif dan lalu ada energi terbarukan, yaitu energi surya dan angin. Lalu ada faktor penghambat. Yang pertama ada politik dan birokrasi rumit. Aturan bisa berubah dan izin yang lama. Yang kedua ada infrastruktur belum rata, yaitu logistik kurang efisien. Yang ketiga ada persaingan antar negara. Semua merebutkan para investor dan insentif. Jadi, kesimpulannya, ASEAN menempati posisi strategis sebagai tujuan investasi. Berkat pasar yang besar, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan letak geografis yang menguntungkan. Integrasi kawasan melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA juga menjadi daya tarik investasi dengan menciptakan pasar yang terbuka dan terhubung.